Tayyib, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Ikhlas Cibarusajaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada sore hari ini berkumpul di masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala guna melanjutkan ta'lim dan ta'allum. Dan kita tahu semua bahwasanya ta'lim adalah bagian dari ibadah, dan salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan maksud dari perintah puasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183. Maka tujuan dari puasa adalah untuk mencapai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin kita akan mencapai ketakwaan tersebut kecuali dengan memahami apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus betul-betul memahami, betul-betul tahu bagaimana sampai kepada derajat takwa. Jadi bukan hanya sekedar kita semangat, bukan hanya sekedar kita niat untuk bertakwa, tetapi kita harus tahu bagaimana cara bertakwa. Nah, takwa kata para ulama adalah alimtithalu ma amarahullah wajtinabu ma nahahullah. Itu ringkasan dari makna takwa itu sendiri. Seseorang ketika ada perintah, dia berusaha untuk melaksanakan perintah tersebut. Walaupun dalam keadaan capek, walaupun dalam keadaan malas, dalam keadaan futur dan lain sebagainya, tapi dia berusaha untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah. Apakah itu salatlah, apakah itu puasanya. Begitu juga ketika ada ujian, ada cobaan, kemudian ada fitnah-fitnah dan lain sebagainya, dia tetap berusaha menjalankan perintah Allah. Begitu juga kalau itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala, betapa besar godaan dari larangan tersebut. Dia berusaha untuk tidak melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Nah, buah dari ketakwaan tersebut, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina mafaza. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Maka bersegeralah kalian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka takwa ini nanti bonusnya, pahalanya, upahnya, akhirnya, endingnya adalah mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, dan surga adalah bentuk dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang bisa masuk surga kecuali diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang ketika dia beribadah mengharapkan surga, tidak bertentangan ketika dia beribadah mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, karena surga adalah bentuk dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dan kalau kita lihat salah satu ibadah di bulan suci Ramadan ini yang menyampaikan kita kepada ketakwaan, dan memang ibadah tersebut secara khusus disebutkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ibadah tersebut akan menyampaikan kita kepada ketakwaan, yaitu ibadah puasa. Tayyib, salat mencapaikan kepada ketakwaan, kemudian juga zakat mencapaikan kepada ketakwaan, kemudian juga umroh haji. Tayyib,
dan juga ibadah-ibadah lainnya menyampaikan kita kepada ketakwaan. Tetapi khusus untuk puasa, Allah Subhanahu wa taala sebutkan la'allakum tattaqun, agar mereka kemudian mencapai derajat orang-orang yang bertakwa. Tayyib. Maka kita jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika melaksanakan puasa, betul-betul kita berusaha menjadikan puasa kita tersebut wasilah untuk menyampaikan kita kepada ketakwaan. Maka berpuasalah kita seperti yang dituntun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar puasa kita tersebut betul-betul puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyampaikan kita kepada derajat ketakwaan. Maka di sini kita akan berbicara sekilas secara global tentang puasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari sahur sampai kemudian beliau berbuka. Tayyib. Dan tentu sampai nanti ketemu sahur lagi. Tayyib. Kita tahu bahwasannya ayat-ayat yang berbicara tentang puasa ini di dalam surat Al-Baqarah dimulai dari 183 sampai 187. Al-Baqarah 183 berbicara tentang bagaimana perintah puasa telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Maka kita bukan orang yang pertama kali puasa. Dan juga disebutkan di dalam ayat tersebut bahwasanya inti dari ibadah puasa tersebut bukan untuk menyiksa manusia, bukan. Karena pada dasarnya, pada asalnya Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim, rahmat kepada hamba-hambanya. Tetapi untuk kali ini hamba-hambanya dilarang dari makan dan minum. Dan inti dari larangan tersebut adalah untuk mencapai derajat ketakwaan. Kemudian di Al-Baqarah 184 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya puasa tersebut tidak lama, hanya ayyamam ma'dudat. Hanya beberapa hari saja. Jadi tidak sampai 1 tahun, beberapa hari saja. Itu pun barang siapa yang masih belum mampu juga untuk berpuasa, berat baginya berpuasa, boleh baginya untuk membayar fidyah. Dan ini adalah perintah awal dari puasa di mana belum diwajibkan secara mutlak. Baru kemudian Al-Baqarah 185 firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang menyaksikan bulan suci Ramadan, falyasumhu. Yasumhu ini adalah perintah. Ada lamul amri di situ, lam yang menunjukkan makna perintah. Falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Maka dengan Al-Baqarah 185 ini, puasa Ramadan yang awalnya tidak wajib, maka kemudian dia menjadi wajib. Dan rukhsah, keringanan bagi orang yang sakit dan musafir tetap ada sebagaimana di ayat 184. Di ayat 184 Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dia dalam keadaan safar, maka dia mengganti di hari yang lain. Nah, rukhsah ini juga masih tetap ada di Al-Baqarah 185, artinya belum dihapuskan. Tayyib, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Lagi-lagi barang siapa yang sakit atau dia musafir, maka dia mengganti di hari-hari yang lain. Artinya puasa walaupun diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap saja ketika ada kesulitan pasti ada kemudahan. Bagi siapa? Orang yang sakit. Maka orang yang sakit tidak wajib untuk melakukan puasa. Yang kata para ulama adalah sakit yang melarangnya untuk puasa. Sakit yang ada kaitannya dengan puasa. Tetapi kalau sakit yang tidak ada kaitannya dengan puasa, sakit gigi misalnya, atau luka di kakinya, atau ada bisul dan lain sebagainya, nah ini tidak ada kaitannya dengan puasa. Kecuali mungkin ada hal-hal yang operasi besar dan lain sebagainya.
Jadi sakit yang dimaksud adalah sakit yang berkaitan dengan puasa, yang kata tabib, kata dokter, kalau dia berpuasa maka ini akan menambah parah penyakitnya atau membuat sakitnya kemudian lama untuk sembuhnya dan lain sebagainya. Tayyib, wa man kana maridan aw ala safar. Begitu juga orang yang musafir, tidak wajib baginya untuk berpuasa, tidak wajib. Maka para ulama ketika berbicara tentang syarat wajib puasa ada 6. Syarat wajib puasa. Artinya puasa itu wajib bagi siapa? Yang pertama adalah muslim. Orang kafir tidak wajib puasa. Tapi subhanallah, mereka nanti akan disiksa karena mereka tidak puasa. Tayyib. Yang kedua adalah baligh. Kalau belum baligh tidak wajib puasa, tapi boleh untuk anak yang belum baligh dia berpuasa. Pembelajaran dan pahalanya untuk orang tuanya karena mendidik anaknya. Tayyib, kemudian berakal. Maka orang yang gila dia tidak wajib untuk berpuasa. Yang keempat, dia bukan musafir. Maka orang yang musafir tidak wajib untuk berpuasa. Musafir safar yang membolehkannya untuk qasar. Simpelnya adalah banyak dari para ulama mengatakan sekitar 80-an kilometer. Kalau kita menempuh perjalanan tersebut, maka kemudian kita boleh untuk tidak berpuasa. Taib. Sebagian ulama mengatakan dikembalikan kepada kebiasaan kita masing-masing. Di suatu tempat, apakah ini sudah dihitung safar atau belum? Taib. Ini pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Taib. Namun mana yang lebih afdal untuk orang yang musafir tersebut? Dia berpuasa atau berbuka? Nah, para ulama merincikan, kalau seandainya safar tersebut adalah safar yang ringan, maka afdolnya dia berpuasa. Kalau seandainya safarnya tersebut adalah safar yang berat, yang membutuhkan tenaga, berada di bawah terik matahari, maka afdolnya dia berbuka. Dan Nabi SAW mengatakan, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukanlah termasuk kebaikan as-siyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan orang-orang yang memaksakan dirinya berpuasa dalam keadaan safar. Sedangkan dia membutuhkan untuk berbuka. Misalnya dia sudah letih, dia sudah capek, sudah keluar keringat, tapi tetap saja maksa untuk tidak berbuka. Padahal keadaannya sudah menuntut dia untuk berbuka pada saat itu, sampai tergeletak, sampai kemudian terlentang, terjatuh dan lain sebagainya. Maka ini kata Rasul bukan termasuk kebaikan. Dalam keadaan seperti ini dia wajib untuk berbuka. Apalagi sampai dalam keadaan membawa kemudaratan baginya. Jadi dia harus berbuka nih kata dokter. Kalau enggak antum ini akan celaka dan lain sebagainya. Maka dalam keadaan seperti ini bahkan dia wajib untuk berbuka. Karena di sini dalam rangka menjaga nyawa. Tayyib. Kemudian syarat wajib puasa adalah seorang perempuan yang tidak dalam keadaan haid dan juga tidak dalam keadaan nifas. Tayyib. Maka perempuan yang haid, nifas tidak boleh berpuasa. Walaupun 5 menit sebelum berbuka dia haid misalnya, tetap saja dia harus membatalkan puasanya tersebut dan kemudian mengganti puasanya di hari lain. Tidak boleh kemudian dia meniatkan diri untuk meneruskan puasanya sedangkan dia dalam keadaan haid. Kalau dia suci sebelum terbit fajar shadiq, walaupun dia belum mandi dari haid, mandi wajib dari haid, maka dia harus niat puasa dan harus puasa. Dan mandinya nanti boleh ketika masuk waktu subuh. Tayyib. Begitu juga nifas. Nah, Nabi SAW tidak mewajibkan kepada orang yang haid dan nifas untuk mengqadha salat. Perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas tidak boleh salat dan tidak boleh mengqadha salatnya. Tayyib. Akan tetapi bagi perempuan yang haid, yang meninggalkan puasa karena haidnya, maka dia wajib mengqadha puasanya tersebut di hari lainnya. Dan usahakan jangan sampai ketemu bulan Ramadan selanjutnya.
Barang siapa yang puasa Ramadannya belum juga diqadha, akan tetapi Ramadan yang akan datang, Ramadan yang baru telah tiba, maka di sini kata para ulama, apakah seseorang tersebut dia hanya mengqadha saja atau wajib membayar fidyah? Kebanyakan dari para ulama, kalau alasan terlambatnya tersebut karena uzur ada uzurnya, maka dia hanya mengqadha saja. Tayyib, tidak wajib membayar fidyah. Tapi kalau seandainya tidak ada uzur, keterlambatan tersebut tidak ada uzurnya, dia hanya sekedar menyengaja ya, menganggap remeh, dan kemudian ketemu Ramadan selanjutnya dia belum juga mengqadha. Nah, di sini kata para ulama, balasan dari menganggap remehnya tersebut, mengundur-mundur sampai ketemu bulan Ramadan selanjutnya, dia harus mengqadha dan juga membayar fidyah. Wallahu alam. Dalam hal ini perbedaan antara para ulama. Tayyib. Nah, kemudian kalau kita lihat di Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Disebutkan bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran, dan juga disebutkan setelah itu bahwasanya apabila hambaku bertanya tentangku, katakanlah sesungguhnya aku dekat. Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hambanya, mengetahui semua yang dilakukan hambanya, sedetail apapun perbuatannya tersebut. Walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala tetap di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala tetap di atas arsy. Walaupun Allah bersama kita dengan ilmunya, Allah tetap di atas arsy. Zat Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, di atas langit, di atas seluruh makhluknya. Tidak menempel dengan makhluknya, tidak lekat dengan makhluknya. Allah tidak membutuhkan arsy. Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Tayyib. Dan itu yang kita yakini. Allah Subhanahu wa taala fis sama, ay Allah Subhanahu wa taala fil ulu, di ketinggian. Allah Subhanahu wa taala fis sama, ay Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Tayyib. Dan hanya ini saja yang kita yakini. Tidak boleh kita mengandaikan bagaimana Allah di atas langit, bagaimana Allah di atas arsy. Tugas kita hanya meyakini Allah di atas arsy, selesai. Tayyib. Tidak boleh kita kemudian mengandai-andaikan, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakanlah bahwasanya saya dekat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluknya ada dua. Ada ma'iyatu al-ilmi wal ihatah, dan yang kedua adalah ma'iyatu an-nasri wat ta'yid. Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluknya, artinya Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh seluruh makhluknya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah selalu bersama kalian di mana saja kalian berada. Tayyib. Allah wa huwa ma'ahum aina ma kanu, Allah Subhanahu wa taala selalu bersama mereka di mana saja mereka berada. Tayyib. Nah, ini adalah ma'iyatu al-ilmi wal ihatah. Adapun ma'iyah yang kedua, Allah bersama kita, yaitu Allah bersama kita dengan pertolongannya. Ma'iyatu al-ilmi wal ihatah ini untuk seluruh makhluk. Adapun ma'iyatu an-nasri wa ta'yid, Allah bersama kita dengan pertolongannya hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Allah bersama orang-orang yang bertakwa, Allah bersama orang-orang yang sabar, Allah bersama orang-orang yang beriman. Allah bersama para rasulnya. Nah, ini adalah ma'iyatu an-nasri wa ta'yid, Allah bersama kita dengan pertolongannya. Tayyib. Nah, ketika kita ingin doa-doa kita kemudian terangkat ke langit dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat untuk hal tersebut. Apa syaratnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyastajibu li." Maka jawablah panggilan Allah Subhanahu wa taala.
Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tayyib. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tayyib. Maka di sini ketika kita ingin mendapatkan qabul, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kesempatan-kesempatan di istijabahnya doa adalah ketika kita memang pada saat melakukan ibadah. Ketika misalnya kita datang ke masjid, menunggu antara azan dan menunggu antara iqamah sampai didirikannya salat, maka di situ ada waktu yang mustajab. Kemudian juga bagi orang yang berpuasa, kata Nabi SAW, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang tidak akan tertolak doanya. Yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftir. Maka memang ketika kita beribadah tersebut, ada tempat-tempat yang memang doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita salat, ketika kita dalam keadaan sujud, diperintahkan untuk memperbanyak doa. Ketika kita sebelum mengucapkan salam, sebelum kita mengucapkan assalamualaikum, maka kita juga disunnahkan juga untuk memperbanyak doa di situ. Dan doa yang selalu kita panjatkan adalah 4. Doa berlindung dari fitnah dajjal, doa berlindung dari fitnah kubur, dan juga fitnah kehidupan dan kematian, dan juga dari azab api neraka. Tayyib. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Tayyib. Nah, kemudian di Al-Baqarah 187 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tafsir rincian dari puasa itu sendiri. Dan itu dimulai dari firman Allah taala, tayyib, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail." Tayyib. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasanya mulai dari terbit fajar. Beda dengan awal perintah puasa. Kalau awal perintah puasa, kita kalau sudah tidur itu sudah tidak boleh lagi makan, sudah tidak boleh lagi kemudian berkumpul dengan istri. Kalau kita sudah tidur, maka puasa sudah dimulai. Itu awal perintah puasa kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala tahu kita tidak mampu untuk melakukan hal itu. Tayyib, maka kemudian Allah katakan, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum." Nah, sekarang boleh kalian menggauli istri kalian dan carilah apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Nah, kemudian Allah mengatakan setelah itu, "Wa kulu washrabu," dan makan dan minumlah. Wa kulu washrabu hatta, sampai. Maka puasa ini dimulai dari terbitnya fajar shadiq. Dan fajar shadiq ini dimulai dari ketika cahaya sudah membentang. Kalau kita naik ke atas, nah inilah fajar shadiq. Tayyib. Maka ketika para ulama mendefinisikan puasa, apa itu puasa? Puasa secara bahasa maknanya adalah al-imsak, menahan diri. Adapun secara syar'i adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wasairil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Puasa adalah menahan dari makan dan minum serta semua yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, inilah puasa. Tayyib. Diambil dari firman Allah Ta'ala tadi, wa kulu washrabu, dan makan dan minumlah, berarti diperbolehkan bagi kita makan dan minum. Sampai kapan? Hatta yatabayyana lakumul khayt. Sampai jelas bagi kita benang putih. Benang putih ini maksudnya adalah fajar shadiq. Tayyib. Maka Nabi SAW memulai puasa beliau SAW dengan sahur terlebih dahulu. Sahur artinya makanan yang kita makan.
Adapun perbuatan kita itu namanya suhur. Tayyib, sama seperti wudu dan wadu. Kalau wudu itu adalah perbuatan kita wudu. Tapi kalau wadu itu adalah air yang kita gunakan untuk berwudu. Maka sahur ini adalah makanan. Maka Nabi SAW memerintahkan dan juga mencontohkan bagaimana tata cara sahur yang benar. Tayyib. Nabi SAW sahurnya bukan seperti sebagian kita nih. Karena ada yang keliling-keliling jam 2 udah dibangun tak-tuk, dardur, jam 2 ini orang masih tidur. Tayyib. Nah, sahur Nabi SAW adalah ketika Anas bin Malik menceritakan tentang sahurnya Rasulullah SAW antara azan subuh sekitar bacaan 50 ayat. Sekitar 50 ayat. Tayyib. Ya jadi ya mungkin ya selambat-lambat kita baca ya sekitar mungkin setengah jam lah. Tayyib. Atau ya tergantung cara cepat dan lambatnya kita baca. Ya maka kalau seandainya kita sahur mungkin ya sekitar sekarang berarti ya mungkin sekitar jam 4 lah. Ini memang ideal kita sahur. Jadi bukan kita jam 3, jam 2, jam 3 kita sahur. Nah, kalau kita mau mengikuti tuntunan Nabi SAW. Dan Nabi SAW juga mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Umatku masih dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhiri sahur. Tayyib. Maka memang sunnahnya adalah ketika berbuka, kalau sudah tiba waktunya jangan tunggu-tunggu, langsung berbuka. Dan untuk sahurnya diperintahkan kita untuk diakhiri. Tayyib. Dan usahakan makan walau hanya sebutir kurma, walau hanya seteguk air. Karena kata Nabi SAW di dalam makanan sahur tersebut terdapat keberkahan. Kata beliau, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, bahwasanya sahur tersebut ada keberkahan. Dan kita tahu sahur ini juga adalah yang membedakan antara puasa dan puasa ahlul kitab dahulu. Tayyib. Dan berkah kita memang merasakan sahur. Kalau kita misalnya puasa tidak sahur, dan ketika kita puasa kita bersahur, itu berbeda juga. Bagaimana salah satu keberkahannya adalah pada kekuatan kita untuk berpuasa. Nah, ketika seseorang berpuasa, bukanlah kemudian menjadi alasan dia untuk bermalas-malasan. Kadang kita mungkin ada beralasan dengan puasa untuk kemudian melakukan rutinitas, atau juga mungkin malas bekerja dan lain sebagainya dengan alasan puasa. Tidak. Tayyib. Maka puasa tersebut kita sudah diperintahkan untuk sahur, dan salah satu hikmahnya adalah agar kita kemudian kuat ketika melakukan puasa dan melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Maka dari itu di antara keberkahannya adalah hal demikian. Belum lagi pahala di dalam ibadah sahur itu sendiri. Tayyib. Nah, kapan kita berhenti untuk tidak makan dan tidak minum lagi serta berhubungan suami istri? Ketika sudah masuk waktu subuh. Tayyib. Dan masuknya waktu subuh, begitu juga masuknya waktu maghrib. Artinya kapan kita sahur dan kapan kita berbuka, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan patokannya adalah matahari. Berbeda dengan bulan Ramadan, patokannya adalah bulan. Tapi kalau untuk puasa, kapan kita mulai puasa dan kapan kita kemudian stop puasa, itu patokannya adalah matahari. Sama seperti ibadah salat kita. Ibadah salat kita patokannya adalah matahari. Tayyib. Maka dari itu hukum asalnya adalah waktu untuk sahur dan berbuka tersebut adalah matahari. Tayyib. Artinya apa? Kalau nanti bertentangan antara waktu matahari, antara matahari yang kita lihat dengan jadwal yang ada misalnya tersebar di antara kita dari pemerintah, kalau seandainya bertentangan, mana yang harus kita ambil? Waktu matahari. Matahari artinya kita melihat matahari secara langsung. Kita lihat matahari masih belum terbenam, atau terbenamnya belum sempurna, masih ada kepingannya. Masih ada kepingan yang belum sempurna. Kita berbuka itu kan apabila dia sudah sempurna tenggelam, baru kita berbuka.
Kepingannya belum sempurna, tapi di waktu kita misalnya ini sudah masuk waktu maghrib katanya. Maka mana yang harus kita ambil? Waktu matahari. Tayyib, yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Tayyib. Nah, ketika misalnya kita tidak melihat matahari sebagaimana misalnya di zaman dahulu, maka yang menjadi patokannya adalah dalam perhitungan matahari itu sendiri. Karena kata para ulama, perhitungan matahari ini dia lebih detail daripada perhitungan bulan. Maka dari itu boleh kita untuk mulai puasa dan untuk berbuka serta untuk melakukan ibadah-ibadah salat dari perhitungan waktu yang telah diurus oleh Kementerian Agama. Tayyib. Nah, bagaimana kalau seandainya perhitungan waktu di jadwal salat kita tersebut misalnya ini bertentangan dengan azan? Mana yang kita ambil? Azannya muazzin atau waktu yang ada di rumah kita, jadwal yang ada di rumah kita? Mana yang harus lebih kita utamakan? Azannya muazzin atau waktu yang sudah terjadwal, yang sudah tertempel? Tayyib. Nah, dalam hal ini si muazzin ini pun ketika dia azan, dia melihat waktu atau dia mendengar dari orang lain bahwasanya waktu maghrib telah tiba. Tayyib. Maka dalam hal ini yang menjadi patokannya adalah waktu, jadwal itu tadi. Jadi bukan suara muazzin. Karena bisa saja seorang muazzin salah melihat jam, atau kemudian seorang muazzin dengar suara-suara, kemudian dia melihat sudah gelap, kemudian dia apalagi bangun tidur, buka mata udah gelap langsung azan. Orang di rumah dengar langsung azan. Nah, yang menjadi patokannya adalah jadwal kita. Jadi bukan suara muazzin. Jadi urutan-urutannya adalah pertama kita melihat matahari, kemudian jadwal, kemudian baru suara muazzin. Maka dari itu seorang muazzin harus adil dan juga dhabit. Adil ini agamanya benar, bukan pembohong. Kemudian harus dhabit, dia adalah orang yang bisa melihat waktu, melihat jam dengan benar. Nah, muazzin yang seperti ini kita boleh berbuka dengan azannya. Jadi kita tahu dia kalau azan itu benar. Kalau sudah masuk waktu dia baru azan. Tayyib, jadi tidak mendahului dan juga tidak mengakhir-akhirkan misalnya, menyelisihi sunnah. Tayyib, ketika masuk waktu dia azan, maka kita boleh berbuka dengan azan muazzin seperti ini. Tayyib. Jadi patokannya kita berhenti dari makan tersebut apabila sudah masuk waktu subuh. Tayyib. Datang sebuah hadis Nabi SAW di dalam Sunan Abu Dawud. Kata Nabi SAW, apabila wadah tersebut masih ada di tangan kalian, kalian mendengar azan, maka jangan letakkan wadah tersebut, tayyib, kecuali kalian telah menyelesaikan hajat kalian pada wadah tersebut. Tayyib. Nah, memang sebagian para ulama dan banyak dari para ulama mengatakan demikian. Misalnya Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, tayyib, termasuk juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya katanya kalau ada misalnya di minuman ya yang belum habis di gelas kita dan kita masih pengen minum walaupun sudah azan, maka tetap saja katanya ya jangan diletakkan minum gitu. Wallahu alam, hadis ini dikomentari oleh sebagian para ulama bahwasanya hadis ini adalah hadis mungkar. Hadis mungkar yang menyelisihi ayat Al-Qur'an. Tayyib. Nah, sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah hadis munkar. Karena memang ketika ada datang hadis-hadis, kalau dia menyelisih hadis sahih, maka hadis yang menyelisihi tersebut disebut dengan hadis munkar. Ada kesalahan redaksi di situ. Tayyib. Apalagi ini menyelisihi ayat Al-Qur'an. Tayyib, karena di dalam Al-Qur'an tersebut dikatakan wa kulu washrabu, makan dan minumlah kalian hatta sampai, berarti kalau sudah terbit fajar shadiq, stop di situ kita. Tayyib. Dan sebagian ulama mengartikan bahwasanya maksud dari hadis tersebut adalah azan pertama.
Karena kata Nabi SAW, janganlah melarang kalian azannya Bilal. Janganlah melarang kalian dari makan dan minum azannya Bilal. Taib. Maka sebagian ulama mengatakan yang dimaksud azan di sini adalah azannya Bilal. Taib, wallahu alam. Di antara para ulama yang tidak membolehkan hal tersebut adalah Syekh Shalih Al Fauzan dan juga guru kita dulu. Kalau seandainya sudah masuk waktu subuh, sudah stop. Taib, kita mengamalkan dari ayat tersebut. Tetapi kalau misalnya ada yang berpendapat demikian, ya silahkan. Karena ada juga yang berpendapat bahwasanya katanya waktu di Indonesia katanya lebih cepat subuhnya. Taib. Jadi dia orang azan, dia masih makan aja. Taib. Nah ini kita harus hati-hati. Taib. Harus hati-hati kalau itu sudah misalnya ketentuan dari pemerintah yang tanggung jawab, pemerintah yang melihat dan yang mengukur, yang menghitung matahari, maka kita serahkan kepada pemerintah, karena kita tidak melihat, karena kita juga tidak ngitung. Pemerintah yang ngitung detik sekian sudah masuk azan subuh, sudah masuk waktu subuh, maka kita serahkan kepada pemerintah. Tayyib. Nabi SAW ketika melakukan puasa, betul-betul puasa tersebut adalah puasa yang memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang jauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah salah satu hikmah dari puasa. Melatih diri kita untuk menahan hawa nafsu. Ketika kita dilatih untuk menahan dari makan dan minum, kita ingin makan tidak boleh, kita ingin minum tidak boleh, dan melakukan hal lainnya tidak boleh. Maka begitu juga ketika jiwa kita kemudian mengajak untuk melakukan kemaksiatan, maka kita berusaha untuk menahannya seperti kita menahan dari makan dan minum. Dan juga terlebih lagi untuk puasa tersebut, ada hal-hal yang kalau kita lakukan, maka puasa kita tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita takut puasa kita tidak ada nilainya di sisi Allah. Kapan puasa kita tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi SAW, man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi wal jahla. Barang siapa yang belum meninggalkan kebohongan dan juga perbuatan-perbuatan bohong dan juga kebodohan-kebodohan. Barang siapa yang belum meninggalkan itu, dia puasa tapi belum meninggalkan hal tersebut, maka kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Allah Subhanahu wa taala tidak ada hajat. Ya memang Allah tidak punya hajat di dalam ibadah kita. Tetapi maksud dari hadis ini adalah sebagaimana hadis lainnya, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Bisa jadi ada seseorang yang berpuasa dan dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali lapar dan haus. Jadi kita khawatir puasa kita hanya dapat lapar dan haus saja, tidak ada pahalanya, tidak ada upahnya di sisi Allah. Padahal upah puasa ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang tahu berapa besar upah atau pahala puasa ini kecuali Allah. Dalilnya mana? Dari hadis Nabi SAW, hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu amali ibni adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzibi. Semua amal anak Adam itu sudah jelas hitungannya. Disebutkan di dalam hadis lain, pahala kita tersebut dari 1 sampai 10, dari 10 sampai 700 kali lipat. Pahala ibadah-ibadah yang kita lakukan, salat kita, sedekah kita, dan lain sebagainya. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, illa siyam, kecuali puasa. Puasa ini akan mendapatkan pahala khusus dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang tahu berapa besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk orang yang berpuasa tersebut pintu yang mereka masuk dari pintu tersebut, dan tidak ada yang bisa masuk dari pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa, yaitu babur rayyan. Tayyib. Dan Nabi SAW juga mengatakan, lisaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa tersebut dia mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ketika dia berbuka, udah lapar-lapar ini Pak. Memang lapar ini adalah nikmat, subhanallah.
Coba kalau kita tidak lapar, Pak, makanan apapun yang dihidangkan tidak terasa, tidak ada nikmatnya, tidak ada rasa semangatnya. Tapi kalau kita perut kita lapar, nasi putih panas sama garam saja udah Masya Allah. Seteguk air saja sudah terasa mahal dan berharga kalau kita lapar. Jadi memang subhanallah, lapar ini juga adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Lisaimi farhatan. Farhatun inda fitrihi, dia berbahagia ketika dia berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan dia berbahagia ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia bahagia dengan pahala, dengan ibadah puasanya. Sahih. Dan juga di dalam hadis lain, puasa nanti, ibadah puasa ini akan memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa, sebagaimana Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Subhanallah. Jadi puasa ini memang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Khuluf itu bau dari yang keluar dari rongga mulut kita. Atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kasturi. Naam. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, usahakan puasa kita adalah puasa yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang harus kita perhatikan adalah menghindari hal-hal yang membuat rusak pahala puasa kita. Berkata bohong, berbuat perbuatan yang bohong, dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in sabbaka ahadun, kalaupun ada orang yang mencelamu dan engkau dalam keadaan berpuasa, maka katakanlah kepada orang tersebut, inni mru'un shaim, sesungguhnya saya adalah orang yang berpuasa. Artinya walaupun orang ngajak berantem, walaupun orang kemudian ngajak bertengkar dan lain sebagainya, ketika kita dalam keadaan puasa, stop, tahan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahih. Dan ini memang ya adalah latihan madrasah agar kita nanti 11 bulan ke depan terbiasa menahan hawa nafsu. Karena kita tahu bahwasanya hawa nafsu inilah yang menjerumuskan kita kepada kebinasaan dan kecelakaan di dunia dan di akhirat. Maka ketika kita sudah terbiasa menahan diri dari hawa nafsu, nanti setelah keluar dari Ramadan, kita sudah terbiasa menahan dari ajakan-ajakan syaitan untuk melakukan dosa. Tayyib. Dan ketika berbuka, sunnah Nabi SAW adalah menyegerakan berbuka. Jadi ketika sudah masuk waktu berbuka, jangan kita kemudian menunda-nunda. Tayyib. Dan berbuka yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW adalah kita menyegerakan berbuka, dan sunnahnya tidak wajib kita berbuka dengan rutab, kurma basah. Kalau tidak punya maka kita kurma. Ini sunnahnya. Tayyib. Kalaupun kita tidak punya maka tidak mengapa. Tayyib. Apa saja yang kita makan, yang kita di situ sudah berbuka, maka itu sudah kemudian membuat puasa kita batal dan kita sudah berbuka. Tayyib. Dan adab-adab di dalam berbuka, ketika kita misalnya makan seperti biasa kita membaca basmalah. Kemudian ketika setelah kita makan, sudah kita makan misalnya 1 butir 2 butir, kemudian kita membaca doa, dhahabadh dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabadh dhama', ya Allah telah hilang dahaga ini. Wa batalatil uruq, dan urat-uratku telah basah. Wa thabatal ajru insyaallah, dan puasanya telah tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa yang banyak tersebar di masyarakat, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, ini tidak didapatkan lafaz tersebut dari hadis manapun. Adapun yang ada riwayatnya adalah dalam Abu Dawud. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Walaupun demikian kata para ulama, hadis ini lemah. Hadis ini lemah, maka kemudian tidak bisa kita jadikan acuan di dalam doa ketika berbuka.
Maka dari itu yang kita amalkan adalah yang lebih sahih atau yang sahihnya. Tayyib, sebagian ulama mengatakan derajatnya hasan. Tidak sampai derajat sahih, yaitu dhahabadh dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kalau kita ditraktir teman, kita doa lagi, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Tayyib. Nah, demikian sunnah Nabi SAW ketika berbuka. Dan kita di dalam berbuka, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya makanan ini tidak sampai ke rumah kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ada makanan yang banyak, kita lupa dengan siapa yang memberikan makanan tersebut, yang memudahkan agar makanan tersebut sampai ke rumah kita. Tayyib. Kalau kita lihat beras yang ada di piring kita tersebut, ini prosesnya atau perjalanannya panjang sampai ada di piring kita, Bapak Ibu. Mulai dari petani yang menanam padi tersebut, entah ini ditanam di Indonesia atau di Thailand apa di mana. Kemudian sudah melewati beberapa orang, ini beras ini sampai di piring rumah kita, semata-mata anugerah dari Allah. Syukur nikmat. Yang pertama kali adalah dengan meyakini bahwasanya semata-mata ini adalah anugerah dari Allah. Ini adalah awal dari kita syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tayyib, alhamdulillah, ini semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun misalnya hasil dari keringat kita, hasil dari gaji kita, iya, ini hanya sekedar wasilah saja. Tetapi pada hakikatnya adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Dan kalau kita makan dan minum berbuka, ingat, jangan sampai kemudian kita israf, tabdzir, membuang-buang makanan. Tayyib. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian kalau kalian ke masjid. Berpakaian-perpakaian yang indah ketika datang ke masjid. Wa kulu washrabu, dan makan minumlah kalian, wala tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Jadi tetap saja kita, kalau seandainya kita makan dalam keadaan lapar tersebut, tetap saja kata Allah, wala tusrifu. Dan juga jangan sampai kita membazir-bazirkan makanan tersebut. Jangan sampai kita banyak, kadang terlebih lagi di bulan puasa. Kita beli tidak perhitungan bahwasanya makan ini sampai kebuang. Subhanallah. Satu butir yang kita buang, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Sahih. Satu butir yang kita buang tersebut, rezeki yang Allah berikan kita buang, dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kita semua akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di antaranya adalah makanan tersebut. Tetap saja kita tayyib. Dan kemudian juga Nabi SAW menganjurkan kita juga untuk berbagi makanan ketika kita berbuka. Kata Nabi SAW, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi. Barang siapa orang yang memberi berbuka orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Subhanallah. Jadi kalau kita mau mendapatkan puasa lebih, bukan hanya sekedar puasa saja. Nah, ini adalah motivasi bagi ibu-ibu yang membuat makanan untuk orang-orang yang berpuasa. Walaupun dia haid misalnya, dia nifas tidak berpuasa, tapi dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang berpuasa. Subhanallah. Jadi jangan ibu-ibu jangan putus semangat ketika misalnya haid dan lain sebagainya. Ada peluang pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita misalnya berhalangan untuk melakukan puasa. Di antaranya adalah membuat makanan untuk orang yang berpuasa. Walaupun makanan tersebut dimakan oleh suami kita, dimakan oleh anak kita, maka masuk juga di dalam hadis tersebut. Man fattara sha'iman ghaira annahu la yunqasu min ajri shaimi syai'. Walaupun kita mendapatkan pahala orang yang berpuasa, tetapi pahala orang yang berpuasa pun tidak berkurang. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas. Tayyib. Kita berbuka. Tayyib. Kemudian di malam harinya
Setelah perintah puasa di siang harinya, di malam harinya ada perintah qiyamul lail, salat tarawih. Dan di antara salat yang kita diperintahkan untuk berjamaah selain dari salat fardu, salat yang diperintahkan untuk jamaah adalah salat istisqa, kemudian salat kusuf gerhana matahari, salat istisqa minta hujan, salat Aid, dan di antaranya juga adalah salat malam di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan saja. Adapun di luar Ramadan tidak ada perintah untuk melakukan salat malam berjamaah. Taib, pernah Rasul salat malam berjamaah ketika Rasul sudah mulai salat duluan dan Ibnu Abbas kemudian berdiri di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk salat berjamaah bersama Rasul. Tapi kalau sengaja untuk salat berjamaah, salat malam itu tidak ada tuntunannya. Kecuali bulan suci Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Ramadan beliau salat bersama para sahabat 1 malam 2 malam. Dan ada yang mengatakan 3 atau 4. Wallahu alam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya mungkin sekitar 3 malam. Artinya ya 2 malam lebih lah. Cuma apakah sampai 3 atau tidak? Taib. Kemudian pada malam keempatnya, ini ceritanya di awal-awal, Nabi SAW tidak datang lagi ke masjid. Padahal para sahabat sudah semakin banyak dan mereka menunggu Rasul SAW sampai waktu subuh. Nah, kemudian Umar bin Khattab menceritakan hal tersebut kepada Rasul SAW dan Rasul SAW mengatakan, "Inni la yakhfa anni amrukum illa anni khasyitu an yuktaba alaikum." Kata Nabi SAW, au kama qala, sesungguhnya saya bukannya tidak tahu apa yang terjadi pada kalian, akan tetapi saya khawatir akan diwajibkan salat malam di bulan Ramadan ini, salat tarawih ini kepada kalian. Taib. Maka dari itu kata para ulama, kalau sesuatu telah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, artinya salat berjamaah pada malam Ramadan ini memang dicontohkan oleh Rasul, dilakukan oleh Rasul. Cuma Rasul tidak mendawamkannya, artinya tidak salat selama 30 malam misalnya atau 29 malam tersebut, bukan karena apa-apa, tapi karena Rasul khawatir itu akan menjadi wajib bagi umatnya. Tetapi ketika Rasul sudah wafat, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk berubah hukumnya. Karena Rasul sudah wafat, wahyu sudah selesai, maka kemudian kesunahan yang memang dilakukan oleh Rasul, maka kita juga melakukannya. Maka kita melakukan salat tarawih ini setiap malam bersama imam dengan berjamaah. Bahkan kata Nabi SAW, "Man shalla ma'al imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lail." Barang siapa yang dia salat tarawih ini bersama imam sampai selesai, maka ditulis baginya qiyamul lail. Tayyib. Dan terkait rakaat, jumlah rakaat yang dicontohkan oleh Nabi SAW dari hadis Aisyah, bahwasanya kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan." Nabi SAW tidaklah menambah di bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan ala ihda asyrata rakaah, tidak lebih dari 11 rakaat, kata Aisyah radhiyallahu anha. Maka dari itu kata para ulama, untuk jumlah salat tarawih ini yang afdalnya adalah yang dicontohkan oleh Nabi SAW, yaitu 11 rakaat. Apakah boleh lebih dari itu? Jumhur para ulama, kebanyakan para ulama mengatakan boleh. Kenapa? Karena Nabi tidak menyebutkan batasan tertentu. Nabi tidak pernah mengatakan misalnya harus jumlah sekian, jumlah sekian, jumlah sekian. Tidak ada hadisnya. Atau misalnya Nabi melarang lebih dari 11. Tidak ada hadisnya. Nabi SAW hanya mengatakan salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Maka kata para ulama, salat malam tersebut memang jumlahnya memang ya tidak terhingga. Ya sesuai dengan mampunya kita saja. Tetapi kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi SAW, maka kita lakukanlah 11 rakaat.
Dan Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bagaimana 11 rakaat tersebut. Nabi SAW setelah Isya salat 4 rakaat. Wala tas'al, dan jangan ditanya an husnihinna wa tulihin, dan jangan ditanya 4 rakaat tersebut bagusnya dan panjangnya. 4 rakaat ini kata para ulama adalah dilakukan dengan dua kemudian istirahat. Makanya tarawih itu ada makna istirahatnya. Dilakukan dua kemudian istirahat. Tayyib, kemudian dua, makanya dalam hadis Aisyah tersebut memang langsung Aisyah, ini lapas dari Aisyah bukan dari Rasul. Aisyah mengatakan Rasul salatnya 4 rakaat. 4 rakaat itu maksudnya adalah dua karena menggabungkan dengan hadis perkataan Rasul tadi. Rasul tadi mengatakan apa? Salatul laili 22. Salat malam itu 22. Maka digabungkan dengan perkataan Aisyah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, begini cara kita memahami hadis. Jadi kita jangan memisah-misahkan. Karena ada sebagian yang salatnya itu 4 rakaat langsung. Nah, kalau kita lihat tuntunan Nabi SAW 22, karena ini Rasul yang mengatakan. Tadi yang dikatakan 4 tadi itu adalah perkataan Aisyah. Maka kita harus gabungkan 2 hadis tersebut. Rasul salatnya 2 kemudian istirahat. Dan itu makna dari tarawih. Dan para sahabat juga menceritakan bagaimana salatnya Rasul SAW. Bahkan Aisyah juga menceritakan bagaimana salatnya Rasul SAW hatta tatafattar qadamah. Beliau berdiri salat malam sampai pecah-pecah kakinya. Dalam lafaz lain hatta tawarramat, sampai bengkak-bengkak kakinya tersebut. Sahih. Apalagi misal ada orang yang badannya besar berat, kalau berdiri lama itu memang pecah. Dan saya lihat sendiri dari kaki guru kita dulu, ya, guru kita dulu nggak ada kerjaan seperti misal kerjaan berat, tapi kita lihat kakinya pecah-pecah. Tapi memang subhanallah, para ulama mereka terbiasa menghatamkan Al-Quran di dalam sholat malam. 5 malam khatam, 5 malam khatam, 5 malam khatam. Jadi wajar ketika kaki mereka pecah-pecah. Tayyib. Maka petunjuk Nabi SAW ketika salat malam tersebut adalah kita memperlama qiyamnya, memperlama berdirinya. Semakin lama kita berdiri untuk salat malam, maka semakin baik. Dan lamanya berdiri kita tersebut untuk membaca Al-Quran. Lamanya berdiri tersebut untuk membaca Al-Quran. Tayyib. Dan untuk salat sunnah, kata para ulama, boleh kita lakukan dengan duduk. Bahkan boleh kita lakukan di atas kendaraan. Bahkan boleh kita lakukan tidak dalam keadaan menghadap kiblat. Karena memang salat sunnah ini berbeda dengan salat wajib. Kalau salat wajib harus berdiri. Kalau kita mampu tidak berdiri, salat kita tidak sah. Tapi kalau untuk salat sunnah, Nabi SAW salat duduk dan juga beliau juga berdiri. Tayyib. Maka tidak mengapa walaupun kita mampu. Cuma kata Nabi SAW, salatul qa'idi nisfu salatil qa'im. Salat orang yang duduk itu pahalanya setengah dari salat orang yang berdiri. Kalau kita ingin mendapatkan banyak keutamaan, kita salat berdiri. Tetapi boleh kita salat dalam keadaan duduk, boleh. Tayyib. Dan juga salat ketika kita ingin misalnya menghatamkan Al-Quran di dalam salat juga boleh. Kita misalnya di depan kita ada mushaf, kita khatamkan Al-Quran di dalam salat malam kita, maka itu hukumnya boleh. Dan para ulama juga membahas apakah boleh setelah salat witir untuk melakukan salat malam lagi. Tayyib. Disebutkan oleh Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, dan juga ini juga yang disebutkan oleh guru kita dulu, bahwasanya masih boleh kita untuk melakukan salat malam walaupun kita telah witir. Tayyib. Akan tetapi kita tidak boleh kemudian witir lagi, karena tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kalau kita sudah witir, ya udah selesai witir tersebut, jangan diulangi lagi witirnya. Tayyib. Tetapi kita boleh untuk salat lagi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tayyib. Dan keutamaan salat malam tersebut disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sebagaimana puasa dapat menghapuskan dosa-dosa kita, begitu juga qiyamul lail
itu juga menghapuskan dosa-dosa kita. Maka ketika kita berangkat ke masjid, kita niatkan ya Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Terlebih lagi malam Lailatul Qadar. Kata Nabi SAW, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa dia menegakkan salat malam di malam Lailatul Qadar. Dan kita tahu bahwasanya malam Lailatul Qadar tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya salat malam kita pada hari itu lebih baik daripada ibadah kita selama 83 tahun. Jadi memang Lailatul Qadar ini sangat rugi sekali kalau kita biasa-biasa saja pada malam tersebut. Nabi SAW kata Aisyah, idza dakhala al-ashra shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu. Nabi SAW ketika sudah masuk 10 terakhir, beliau meninggalkan istri-istri beliau dan beliau membangunkan keluarga-keluarga beliau dan juga menghidupkan malam tersebut. Karena malam Lailatul Qadar yang mulia adalah malamnya, bukan siangnya. Jadi kalau kita siang-siangnya mau tidur-tiduran ya silahkan. Tapi kalau malamnya, Nabi SAW salat tarawih tersebut sampai kata para sahabat, kami khawatir kami tidak mendapatkan waktu sahur. Saking apa? Saking lamanya waktu salat malam tersebut. Dan ketika kita i'tikaf, kita bisa selingi dengan salat malam, membaca Al-Quran, begitu juga ibadah-ibadah lainnya. Zikir, kemudian baca tafsir ayat Al-Quran, kemudian baca juga kitab-kitab agama. Yang penting kita berada di masjid dengan niat i'tikaf. Dan i'tikaf tersebut, pendapat yang kuatnya adalah dimulai dari waktu maghrib sampai nanti waktu subuh. Taib. Nah inilah waktu minimal dari i'tikaf itu sendiri. Waktu minimal. Walaupun memang ada yang mengatakan bahwasanya ketika kita masuk ke masjid niat i'tikaf walaupun hanya sejam saja, itu katanya kalau kita niat i'tikaf itu sudah dihitung i'tikaf. Wallahu alam. Kalau hanya sekedar kita berada di masjid saja menunggu salat, itu tidak dinamakan dengan i'tikaf, tapi dinamakan dengan luzumul masjid. Kita berlama-lama di masjid. Tapi kalau i'tikaf itu memang ada ketentuannya. Tayyib. Karena ada seorang sahabat yang dia meminta untuk bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Tayyib, maka kemudian dia bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada malam 21 Ramadan dari mulai salat maghrib sampai kemudian terbit matahari. Baru kemudian dia sampai terbit fajar, baru kemudian dia keluar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya cara beriktikaf tersebut memang seperti itu. Jadi semalaman. Tidak hanya kemudian sebentar-sebentar. Begitu juga ketika Umar bin Khattab menyampaikan nazarnya untuk beriktikaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan nazartu an a'takifu yauman wa lailah. Jadi satu hari atau satu malam. Tayyib, satu hari satu malam. Jadi memang niat iktikaf itu tersebut ketika kita berada di masjid memang kita niatnya iktikaf. Dan iktikaf ini secara bahasa artinya al-ihtibas. Kita mengurung diri kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah di masjid. Nah, itulah iktikaf. Tayyib. Nabi SAW iktikafnya 10 hari. Masuk ke masjid sebelum maghrib 21 Ramadan dan kemudian keluar ketika sudah berakhir bulan suci Ramadan. Baru kemudian selesai iktikafnya. Dan ketika kita iktikaf pun ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Tidak boleh kita kangen sama istri kemudian keluar rumah, ketemu sama istri, kumpul kemudian kembali lagi ke masjid, batal iktikaf kita. Ataupun kemudian kita keluar masuk, ini juga membatalkan iktikaf kita. Kecuali kata para ulama ada kebutuhan yang memang harus kita lakukan untuk mengambil makanan karena tidak ada yang mengantarkannya ke masjid,
atau untuk sholat Jumat ketika masjid tersebut tidak didirikan sholat Jumat. Selain itu di mana kita? Ya di masjid. Apa yang kita lakukan? Ya ibadah. Taib. Bahkan Nabi SAW membuat tempat khusus untuk i'tikaf, namanya mu'takaf. Dan juga kita dulu waktu di Mesir juga demikian. Kita pasang kelambu-kelambu di belakang, kelambu-kelambu seperti itu, batas-batas. Nah ini adalah batas, ini tempat mu'takafnya sebulan. Jadi udah kayak apa tuh, TPS tapi dari kain seperti itu. Nah, masuk kita tanggal sebelum maghrib 21 Ramadan dan keluar kita lanjut sampai berbuka. Enggak, kita stop di sini. Barakallahu fiikum. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan. Fadhal. Waalaikumsalam. Menanyakan masalah musafir tadi yang diperbolehkan untuk tidak puasa itu, safarnya ini dalam artian ini hal yang penting atau yang tidak penting? Karena kadang kan ada orang Ramadan itu melakukan safar tapi yang penting contohnya mungkin dari atau touring atau cuma sekedar mudik gitu kan, itu termasuk juga dibolehkan untuk tidak puasa atau memang safarnya itu seperti saling untuk ilmu atau ibadah seperti umroh atau ibadah haji atau perang. Taib bismillah. Safar yang kita boleh untuk mengambil rukhsah kata para ulama adalah safar yang bukan untuk kemaksiatan. Jadi patokannya adalah safar tersebut bukan untuk kemaksiatan. Kalau safar untuk kemaksiatan, maka ini tidak boleh kita mengambil rukhsah. Walaupun sebagian ulama juga katanya ada mengatakan boleh juga mengambil rukhsah. Taib. Jadi pada perkara ibadah atau pada perkara mubah boleh kita untuk mengambil rukhsah. Kita pulang kampung misalnya untuk menjenguk keluarga, kita melakukan perjalanan karena ada pekerjaan dan lain sebagainya, atau lain sebagainya. Yang penting perjalanan kita tersebut bukan perjalanan maksiat, maka kita boleh mengambil rukhsah. Dan kebolehan tersebut itu dimulai ketika kita sudah melakukan safar. Jadi belum malam harinya. Jadi kalau besok kita mau safar nih, walaupun kita sudah niat, berbukanya nanti kalau kita sudah meninggalkan kampung kita, kalau kita sudah meninggalkan wilayah kita, baru kemudian kita boleh berbuka. Jadi malam harinya tetap saja kita berbuka, tetap saja kita berpuasa seperti biasa. Malam harinya kita niat puasa, kemudian subuhnya kita tidak, ya kita seperti biasa kita puasa. Nah, nanti kalau seandainya kita sudah keluar dari tempat kita tersebut, baru kemudian kita mengambil rukhsah. Itu pun kalau kita mau. Tayyib. Jadi bukan jauh-jauh kita misalnya malamnya sudah tidak ada niat puasa, ini salah. Tayyib. Ya sama seperti kita sakit. Kapan kita boleh mengambil rukhsah? Ya ketika kita sakit. Kalau kita niat sakit, ya belum boleh kita mengambil rukhsah. Besok saya mau sakit, sekarang saya tidak puasa, tidak boleh. Kalau kita sakit, baru kemudian kita tidak berpuasa. Barakallahu fikum. Ya, boleh. Ini ada satu perkataan, boleh apakah jangan benci orangnya tapi benci maksiatnya, apa itu sesuai syariat atau tidak? Ada suatu kemaksiatan nih. Bolehkah kita juga membenci orangnya tapi bencilah maksiatannya tapi jangan benci orangnya, itu apakah sesuai syariat atau tidak? Baik, bismillah. Antara pelaku dan perbuatan ini tidak bisa dipisahkan. Karena perbuatan itu muncul dari pelakunya dan perbuatan itu muncul dari hatinya yang rusak. Jadi tidak bisa kita, saya benci ininya, saya tidak benci orangnya. Ya kan yang melakukan perbuatan itu adalah orangnya. Maka kita kemudian cinta seseorang itu karena Allah. Begitu juga kita benci kepada seseorang itu juga karena Allah. Jadi memang ya mau tidak mau ya orangnya. Tayyib, tetapi kita benci kepadanya bukan karena masalah duniawi, bukan karena masalah ini dan itu, bukan. Tapi kita benci karena dia menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, karena dia begini dan begitu. Tayyib, memang tidak bisa kita pisahkan.
Maka dari itu ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendefinisikan apa itu Islam, kata beliau, Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Walinqiyadu lahu bitta'ah, dan kita kemudian tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan kemudian kita berlepas diri dari kesyirikan, wa ahlihi, dan pelaku kesyirikan. Mau tidak mau. Taib. Dan di dalam ayat-ayat Al-Quran, terutama di dalam surat Al-Mumtahanah, surat tersebut banyak berbicara tentang kita tidak boleh kemudian berkasih-kasih kepada orang-orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari ayahnya. Tayyib, berlepas diri dari ayahnya. Jadi bukan dari perbuatan ayahnya, berlepas diri dari ayahnya. Karena memang perbuatan tersebut muncul dari perbuatan ayahnya. Jadi tidak bisa kita pisahkan. Tayyib. Ini kalau kita pisahkan gimana cara misahnya? Ya, yang melakukan perbuatan tersebut cuma kita benci bukan karena apa-apa, kita benci karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita cinta kepada seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Barakallahu fikum. Ini pertanyaan ini dulu pernah ditanyakan kepada guru kita. Masya Allah. Barakallahu fikum. Tayyib. Ada pertanyaan lain lagi, silakan. Tayyib, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, bismillah. Kalau untuk hari iktikaf itu tidak ada batasan tertentu. Tayyib. Jadi kita boleh 1 malam, boleh kita 2 malam, boleh 3 malam sesuai dengan kemampuan kita. Cuma tadi untuk batasan mulai start iktikafnya itu tadi dari maghrib sampai subuh. Tayyib. Tapi kita mau misalnya ngambil 1 malam, 2 malam, ya silahkan. Yang penting kita sudah mengambil batas minimal iktikaf tadi. Untuk waktunya adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruhu min tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr." Jadi berakhirnya adalah berakhirnya adalah ketika sudah terbit fajar. Jadi ketika sudah terbit fajar, maka Lailatul Qadar tersebut telah selesai. Adapun awalnya wallahu alam. Apakah mulai di waktu maghrib? Tetapi berakhirnya disebutkan di dalam ayat tersebut tetapi memang kalau kita dalam bahasa Arab yang namanya siang dan malam, siang itu dimulai dari subuh sampai kemudian maghrib. Adapun malam itu dimulai dari maghrib sampai subuh. Wallahu alam. Yang jelas ketika itu memang kita harus memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk mencari Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. Dan secara khusus lagi kita cari di bulan-bulan ganjil, di malam-malam ganjil. Dan secara khusus lagi di malam ke-27. Ini secara khusus lagi. Tetapi tidak harus setiap tahun di malam ke-27. Karena ada para ahli yang kemudian mengukur waktu kapan Lailatul Qadar pertama itu terjadi ketika malam diturunkannya Al-Quran. Wahyu yang pertama kepada Rasul itu ada yang menyebutkannya di malam ke-21. Di malam ke-21 Ramadan, jadi tidak harus di malam ke-27. Tayyib.
Karena memang ini salah satu termasuk yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita kemudian terus memacu ibadah kita di 10 terakhir tersebut. Kalau kita sungguh-sungguh di 10 terakhir tersebut setiap malam, maka kita pastikan kita mendapatkan malam tersebut. Jadi tidak ada malam yang kita kemudian di situ khususkan atau kita kemudian berleha-leha. 10 malam tersebut kita fokus untuk ibadah, maka bisa dipastikan kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan para ulama ada yang menyebutkan misalnya pada malam hari tersebut memang dalam keadaan tenang, dan juga memang praktek-praktek sihir pada malam hari itu tidak mempan. Tayyib. Kemudian juga paginya ada yang menyebutkan cahaya mataharinya pun juga adalah cahaya matahari yang syahdu. Tayyib. Jadi tidak seperti biasanya, tidak terlalu terang. Tayyib, ini hal-hal yang disebutkan. Tayyib, wallahu alam, yang penting bagi kita adalah mencari kemuliaan malam tersebut dengan memperbanyak ibadah di 10 hari malam tersebut. Kalau kita lakukan, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Ibadah kita pada malam hari itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Tayyib. Baik, ada lagi apa? Tayyib. Gak ada, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Tayyib, jazakumullahu khaira walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.